Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Kansalativa. NIM 2021111033 di kelas 2A Manajemen. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke nomor 1. Nomor 1, jelaskan bentuk gabungan terikat dan tulis kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jadi, gabungan kata terikat adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus, sesuai dengan kaidah yang bersangkutan. Gabungan kata juga dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Lalu, pola bentuk penulisan kata gabungan terikat yang pertama adalah gabungan kata yang terdiri dari kata majmuk atau istilah khusus yang harus dipisah. 2. Gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi wajib ditulis dengan tanda penghubung. Yang ketiga, gabungan kata ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan pada awal atau akhir kata. 4. Gabungan kata ditulis secara serangkai jika imbuhan yang dibutuhkan adalah awalan sekaligus akhiran atau konflik. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu mesti ditulis secara serangkai. Nah, kemudian tulis kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Kata arti kuasa. Arti kuasa, kata-katanya ini gabungan terikat. Kemudian kata tunggal, kata-katanya adalah gabungan terikat. Wiwarna, gabungan terikat. Kemudian ekstrakurikuler, gabungan terikat. Kontrarevolusi, gabungan terikat. Dan purnawirawan, gabungan terikat. Sabda kerja, gabungan terikat. Terakhir adalah subbagian, adalah gabungan kata terikat. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif dan berikan contoh penerapannya. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak pada hal-hal khusus menuju suatu hal yang umum. Contohnya, bir adalah minuman beralkohol yang diharamkan untuk diminum dalam ajaran Islam. Kemudian, vodka adalah minuman yang mengandung alkohol yang diharamkan dalam Islam. Kedua contoh tersebut merupakan hal-hal khusus. Kemudian, dari kedua contoh tersebut, kesimpulannya adalah semua minuman beralkohol diharamkan dalam Islam. Jadi, kesimpulan tersebut menghasilkan suatu hal yang umum. Lanjut ke penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contohnya, hewan reptilia adalah hewan yang dapat hidup di dua alam. Kemudian, kata hidup di dua alam. Kesimpulan dari hal-hal yang umum tersebut adalah kata hewan reptilia. Jadi kesimpulan tersebut menghasilkan hal-hal yang khusus. Lebih spesifik lagi. Kemudian lanjut nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Pengertian dari transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contohnya, dari ditemukan hasil penelitian Willy Kartini. Dulu, Sima dulu, dulu Malik, Kadunang, Indo Ain Sia Jerik, Sia ingat ke Ain. Ini Ain ini juga Asian Indo. Ini merupakan bentuk tulisan yang menggunakan lambang-lambang bunyi atau mantra. Contoh tersebut merupakan contoh dari transkripsi. Kemudian, transliterasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, huruf Arab dilambangkan dengan huruf Latin
kemudian huruf B atau dibaca B. Lalu contoh lainnya seperti tulisan Arab ini. Jika ditulis menggunakan huruf Latin, dibacanya bahwa khair ar-raziqin. Kemudian tulisan Arab yang ketiga, jika ditulis tulisan Latin, menjadi zakat al-mal. Yang terakhir, contoh terakhir, tulisan Arab ini jika ditulis ke bentuk Latin, atau tulisan ke abjad Latin, yaitu surat Al-Nisa. Dan lanjut ke nomor 4. Jelaskan penomoran karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Pada foto di sebelah kiri ini ada penulisan yang salah. Kemudiannya adalah yang sampingnya. Jadi kata program usaha itu menggunakan bab, dan bab ini harus menggunakan angka 1 Romawi. Kemudian selanjutnya lebih spesifik lagi yaitu subbab. Jadi tulisannya angka 1 agak menjorok dan kemudian menggunakan angka nomor 1. Kemudian jika menjelaskan penjelasan tentang nomor 1, ini menggunakan penomoran 1.1 karena menerangkan tentang subbab pertama, yang selanjutnya subbab kedua, dan selanjutnya subbab ketiga. Kemudian untuk subbab ketiga, dijelaskan spesifik lagi, ini menggunakan penomoran 1.3.1, dan setiap subbab yang berbeda-beda ini menjorok ke kanan. Ini musyawarah dan ditunjuk merupakan anak subbab pertama, dan 1.2 ditunjuk ini merupakan anak subbab yang kedua. Kita dilihat perbedaannya. Penulisan yang lebih benar adalah di sini. Kemudian lanjut ke nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut. Ini jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut. Pertama, setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Kemudian yang kedua, gelar ditulis di belakang nama orang. Yang ketiga, antara nama orang dan gelar yang disandangkannya dibubuhi tanda koma. Yang terakhir, jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Itu merupakan penulisan tanda yang salah. Benarnya adalah Bayu Maharani, M-nya besar, M-nya besar, karena nama orang, kemudian koma, S dan S. Penulisan gelarnya S titik S. Kemudian selanjutnya, R dan M merupakan gelar dan pertama nama orang, sehingga menggunakan huruf besar, dan gelar di belakangnya M besar, titik M besar. Kemudian yang ketiga, Dr. titik Irfa Ifatrahman, nama orang, menggunakan huruf kapital, I dan F, dan koma, gelar, hasil pendidikan, koma, ini S besar, kemudian titik D kecil, koma, M besar, titik D kecil. Kemudian Dr. Andes, titik, kemudian Dr. Andes titik, Muhammad Anzunuddin, M besar, K besar, karena nama orang, kemudian koma, M besar, titik, PD, PD-nya kecil. Kemudian terakhir adalah Profesor, titik, Dokter, koma, Ulin Nuha, Ahmad Nuha, nya besar, U-nya besar, nya huruf besar, kemudian koma, M, titik, PD-nya kecil. Itu adalah penulisan huruf yang benar. Selanjutnya, nomor 6. Jelaskan
penggunaan tanda elipsis, tanda siku, tanda kurung, dan berikan penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Yang pertama adalah tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda yang berupa titik tiga seperti ini, diapit spasi. Menggambarkan kalimat yang terputus atau menunjukkan bahwa dalam suatu ketikan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, kebakaran tersebut disebabkan oleh titik-titik atau bla-bla-bla, warga diimbau mengungsi. Karena kalimat terlalu panjang sehingga lebih dipersingkat atau karena dihilangkan. Kemudian kata yang terakhir, warga diimbau mengungsi. Yang kedua, benda melintang merupakan sebuah cerita yang menceritakan bla-bla-bla. Nah, untuk tanda elipsis, jika di akhir kalimat harus menggunakan tanda titiknya sebanyak 4. Karena dapat kalimat yang lebih banyak dan tidak ada kalimat lagi. Untuk yang kedua adalah tanda siku, seperti ini. Tanda kurung siku dipakai untuk mengupdate huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, Feliz Natalis ini merupakan ulang tahun, sehingga lebih dijelaskan lebih jelas lagi. Ke-42 Universitas Muda berlangsung meriah. Karena kata Disnatalis mungkin semua orang belum mengerti, sehingga lebih diperjelas itu ulang tahun. Kemudian yang kedua, Rafael membunyikan bel rumah. Tapi ini menggunakan huruf tanda siku karena kita menggunakan hubung membunyikan itu salah, yang benar harus ada huruf B-nya. Itu kebenaran, sehingga huruf B ini menggunakan tanda siku. Kata yang benar adalah membunyikan bel rumah. Kemudian yang terakhir adalah tanda kurung. Nah, seperti ini. Tanda kurung dipakai untuk mengatur tambahan keterangan atau penjelasan dan juga mengatur huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, saat menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi akan mendapatkan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Jadi KTM ini adalah singkatan dari kartu tanda mahasiswa. Nah, yang kedua, saya membuat roti. Dia menjelaskan lebih spesifik lagi, itu roti bolu dengan cara dikukus. Seperti itu. Lanjut ke nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif, meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Baik, generalisasi atau yang disebut dengan rapatan adalah suatu proses bernalar yang tolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contohnya, Ibu Amanda adalah direktur dari kantor tempat saya bekerja. Ibu Amanda ini bukan berarti ibu dari anak bernama Amanda atau ibu dari seseorang yang bekerja di kantor ini, bukan. Ini digunakan karena untuk memanggil atau menyebut seorang wanita yang lebih tua, sehingga menyebut dengan kata ibu, dan ibu tersebut bernama Amanda. Sehingga kalimatnya, Ibu Amanda adalah direktur di kantor tempat saya bekerja. Seperti itu. Kemudian analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau suatu hal yang dibandingkan. Contohnya, tubuhnya begitu kurus, bagaikan sebatang lidi. Tubuhnya begitu kurus. Karena tubuhnya yang begitu kurus, dia dibandingkan dengan sebuah barang atau dan suatu hal, yaitu sebatang lidi. Karena lidi ini spesifiknya barang yang kecil dan ramping, sehingga dia membandingkannya dengan seseorang. Jadi tubuhnya begitu kurus, bagaikan sebatang lidi. Kemudian yang ketiga adalah hubungan akibat atau kausal.
Dan sebab akibat atau kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contohnya, karena jarang menggosok gigi, akibatnya gigi Andini berubah. Sehingga penyebabnya adalah jarang menggosok gigi, sehingga akibatnya gigi Andini ini berlubang. Gitu. Hubungan sebab dan akibat. Lanjut ke nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contoh silogisme. Baik, silogisme merupakan salah satu metode dalam penawaran deduktif yang mengandung 3 proporsi. 3 proporsi tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor biasanya mengandung generalisasi atau yang bersifat umum, kemudian premis minor memuat peristiwa atau pernyataan khusus. Sedangkan kesimpulan menyatakan berlakunya suatu secara sebagian atau keseluruhan. Nah, contohnya saja, vitamin A adalah kandungan yang dapat menyehatkan mata. Ini merupakan premis mayor karena ini merupakan kalimat yang bersifat umum ya. Vitamin A pasti kandungan yang dapat menyehatkan mata. Kemudian, yang kedua, sayur brokoli mengandung vitamin A. Ini merupakan premis minor karena ini pernyataan yang khusus, tidak semua orang tahu bahwa sayur brokoli ini mengandung vitamin A, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Semua sayur brokoli jika dikonsumsi dapat menyehatkan mata. Seperti itu contohnya. Lalu lanjut ke nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi, sebutkan jenis konjungsi, dan berikan contoh penerapan konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif menghubungkan 2 atau lebih unsur, baik kata maupun klausa, yang sama pentingnya atau setara. Konjungsi koordinatif hanya menggunakan satu kata untuk menggabungkan klausa yang memiliki status secara. Contohnya, dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. Kemudian yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan 2 atau lebih klausa yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. 2 klausa dalam konjungsi subordinatif tidak setara. Klausa yang memiliki tingkatan lebih tinggi yang disebut induk kalimat, sedangkan klausa yang lebih rendah disebut anak kalimat. Pembagiannya ada berikut ini. Yang pertama, menghubung subordinatif atributif atau yang, dan menghubung subordinatif tujuan ketujuannya agar, supaya, biar. Menghubung subordinatif syarat atau bunyinya jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Dan menghubung subordinatif waktu, kata penghubungnya sejak, semenjak, sedari, sewaktu, tatkala, ketika, sementara, gitu, dan lain sebagainya. Seperti yang tertulis dalam B. Kemudian yang terakhir, penghubung subordinatif peandaian, atau andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Contoh yang pertama dari konjungsi koordinatif adalah yang pertama, hari ini Sirta memasak sayur bayam dan kangkung. Kata hubungnya adalah menggunakan kata hubung dan. Kemudian contoh yang kedua, Eva tidak jadi mudik hari ini, melainkan besok. Kata hubungnya adalah menggunakan kata hubung melainkan. Kemudian yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Yang pertama, dia menggunakan masker wajah agar kulit wajahnya lebih cerah. Kata hubungnya adalah agar. Kemudian yang kedua, Anda akan mandi ketika tugasnya sudah selesai dikerjakan. Kata hubungnya adalah ketika. Ini menggunakan kata penghubung subordinatif waktu. Yang pertama adalah menggunakan kata subordinatif tujuan. Subordinatif tujuan. Lanjut ke konjungsi yang berikutnya adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif menghubungkan 2 atau lebih unsur yang tidak termasuk kalimat yang memiliki status sintaksis yang sama dan membentuk frasa atau kalimat. Kalimat yang dibentuk agak rumit dan bervariasi, kadang setara, tingkat, atau bisa juga kalimat dengan subjek dan satu predikat. Contohnya, baik,
dengan maupun, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, demikian, sehingga, sedemikian rupa, sehingga, apakah, atau, entah, dan entah, dan jangankan. Kemudian yang keempat adalah konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf digunakan untuk mengawali suatu paragraf yang memiliki korelasi dengan paragraf sebelumnya. Contoh dari konjungsi antar paragraf adalah lagi, di samping, oleh karena itu, berdasarkan, jadi, dan pun. Contoh dari konjungsi korelatif. Yang pertama, Raihan bukan hanya selingkuh dengan Tisa, melainkan juga dengan Naila. Kata ini menggunakan kata hubung, bukan hanya, lalu, melainkan juga. Jadi ada dua hubung dalam satu contoh ini. Kemudian yang kedua adalah baik malam maupun Semarang, keduanya memiliki tempat wisata yang menyenangkan. Kata hubungnya adalah maupun. Kemudian yang konjungsi antar paragraf. Contoh yang pertama, dengan menggunakan masker wajah, kulit akan semakin cerah. Titik-titik karena ini menggunakan tanda elipsis dari paragraf. Karena ini, oleh karena itu merupakan paragraf selanjutnya. Jadi oleh karena itu, gunakan masker wajah 2 kali seminggu agar wajah lebih cerah. Jadi penggunaan kata antar paragraf ini menggunakan kata hubung oleh karena itu. Kemudian contoh yang kedua, jadi banjir di wilayah perkampungan warga. Titik-titik. Berdasarkan informasi yang didapatkan, penyebabnya adalah sampah yang melibat. Kata kuncinya adalah berdasarkan. Lanjut, contoh yang kelima adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat ini selalu diawali dengan kalimat baru serta menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Beberapa bagian dari konjungsi antar kalimat itu konsekuensi atau akibat dengan kata penggantinya. Dengan demikian, akibatnya, kemudian makna kebalikannya adalah sebaliknya, beda dengan, kemudian keadaan setelahnya itu menggunakan kata hubung. Kemudian selanjutnya, setelah itu, kemudian makna keadaan sebenarnya dengan kata hubung sebenarnya, sesungguhnya, bahwasannya, kemudian makna keadaan sebelumnya menggunakan kata penghubung malahan, bahkan hanya itu, kemudian makna mempertentangkan keadaan sebelumnya itu kata hubungnya, tapi sayangnya, namun yang terakhir makna kesediaan menggunakan kata biarpun begitu, meskipun demikian, walaupun demikian. Dan contoh dari konjungsi antar kalimat. Yang pertama, hari ini kita membeli sepatu baru. Kemudian, hari berikutnya dia membeli baju baru. Hubungnya menggunakan kata kemudian, yaitu mana keadaan setelahnya. Kemudian, yang contoh yang kedua, pagi ini cuaca sangat penuh. Meskipun demikian, aku tetap berangkat ke sekolah. Dari contoh yang kedua adalah meskipun demikian, yaitu makna kesediaan. Lanjut ke nomor 10, yang nomor terakhir dari soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Wacana dibagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Yang pertama adalah wacana narasi. Wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penampilan pelaku atau tokoh. Kemudian penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serangkaian kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Ciri-ciri dari wacana narasi yang pertama berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis, yang kedua kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Kemudian yang ketiga berdasarkan konteks, karena konteks
biasanya narasi tidak menarik. Kelima, dan yang keempat memiliki nilai estetika. Yang terakhir menekankan susunan secara kronologis. Contoh dari wacana narasi, pada tanggal 18 Juni 2017, aku berangkat ke Masjid Bali bersama sekolah. Aku harus bangun pagi karena jam 6 harus tiba di sekolah. Jam 5.45 aku di sekolah, tapi di depan sekolah aku berjajaran. Aku langsung masuk. Kami tiba di Pulau Bali pukul 1 siang setelah menaiki kapal feri. Lalu kami check-in di hotel, istirahat di sana. Setelah itu kami keluar dari hotel, keliling di sana. Besokan harinya kami pergi ke Tapak Siring untuk melihat pura. Kami juga menuju ke Gajah, kemudian dilanjutkan ke oleh-oleh, dan langsung pulang ke daerah kami. Sumber dari Twitter tahun 2022. Jadi contoh ini dapat narasi ya, karena dia menjelaskan keadaan yang sebenar-benarnya. Kemudian adalah wacana deskripsi. Wacana yang melukiskan suatu objek secara detail dari berbagai segi, sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Jenis wacana ini ditujukan kepada penerima pesan agar dapat suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri wacana deskripsi ini yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu. Bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami atau mendengar sendiri suatu objek yang dideskripsikan. Yang keempat, sifat penulisnya objektif karena selalu mengambil objek tertentu yang dapat manusia dan hal yang dipersonifikasikan. Keempat, penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis, objektif, impresionistis atau subjektif, atau sikap tulis. Contoh dari wacana deskripsi, kalian seperti yang memiliki keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kepentingan kota. Pohon-pohonnya rindang, genangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali halus, menata, dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. Sumber dari Kumper 2020. Ini termasuk dari wacana deskripsi karena termasuk kalimat atau sebuah wacana yang seolah-olah mengajak kita atau seolah-olah kita merasakan cerita dari yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah wacana eksposisi. Wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana untuk menerangkan suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Jadi dari wacana eksposisi yang pertama menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. Kedua, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau data ini faktual. Ketiga, tidak terdapat unsur mengaruhi atau memaksakan kehendak. Yang keempat, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Yang kelima, menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu. Contoh dari wacana eksposisi adalah tentang ubi bawah tanah yang tumbuh di akar taman kenang, Solanum tubisarum. Tanaman ini berasal dari keluarga nightshade yang terkait dengan tomat dan tembakau. Tentang asal Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 dan sekarang ditanam dalam varietas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kentang umumnya dimakan, direbus, dipanggang, atau digoreng dan sering disajikan sebagai lauk dan camilan. Sumber dari Isti Ayu 20. Ini merupakan wacana ekspresi karena menjelaskan data yang faktual dan tidak bersifat mengajak atau memaksakan. Kemudian yang selanjutnya adalah wacana argumentasi. Wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk menyaksikan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasannya. Ciri-ciri dari wacana argumentasi ini, yang pertama, menjelaskan pendapat
agar pembaca yakin. Kedua, memerlukan fakta dan pembuktian gambar atau grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Yang keempat, menentukan berisi kesimpulan. Contoh dari wacana argumentasi. Kenapa manusia itu baiknya sebuah pertandingan? Dari awal hingga menjelang akhir permainan, kamu bisa saja memimpin skor, memegang kendali atas lawan. Namun, begitu akhir pertandingan, keadaan bisa jadi berbalik dan kamu harus terima kekalahan. Oleh karena itu, manusia dilarang untuk bersikap jumawa atau sombong. Sikap percaya diri, tetap terkendali dan tenang. Demikian kamu melihat banyak peluang yang lewat dibanding saat sikap tinggi hati. Sumber dari Kompas 2021. Ini merupakan contoh wacana argumentasi karena di bagian akhir paragraf terlihat bahwa oleh karena itu merupakan ini kesimpulan dari paragraf dari wacana yang dijelaskan. Dapat simpulannya, yaitu oleh karena itu manusia dilarang untuk bersikap jumawa atau sombong. Kemudian yang terakhir adalah wacana persuasi. Wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan, serta bertujuan untuk mempengaruhi serta kuat dari pembaca atau dengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Kriterianya dari wacana persuasi, yang pertama terdapat himbauan atau ajakan, kemudian berusaha mempengaruhi pembaca, yang ketiga harus menimbulkan kepercayaan kepada pembacanya. Contoh dari wacana persuasi. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengajak penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang amat sangat penting pada abad ke-21 ini. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi sebabnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Seluruh lapisan masyarakat harus mengambil peran dalam pendidikan ini. Seluruh komponen masyarakatlah yang seharusnya membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Nomor dari Tio Arif 2021. Ini termasuk wacana persuasi karena di bagian akhir paragraf itu bersifat mengajak seluruh lapisan itu ada kalimat seluruh lapisan masyarakat harus mengambil peran dalam pendidikan ini. Seluruh komponen masyarakat yang seharusnya membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Karena ciri dari wacana persuasi adalah mengajak, menghimbau, dan mengikuti nasihat yang disampaikan oleh penulis. Jadi dari kelima wacana tersebut, yakni narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi, memiliki perbedaan. Perbedaan di antaranya yaitu karena wacana narasi berisi kisah, kemudian wacana deskripsi menggambarkan suatu objek. Wacana eksposisi berisikan penjelasan, wacana argumentasi berisi fakta, dan yang terakhir juga wacana persuasi berisikan ajakan. Sekian jawaban ujian akhir semester saya untuk bahasa Indonesia terhadap soal sudah saya semua. Terima kasih. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.